Jumpa lagi di podcast kesayangan kita, podcast bersama Abah. Kali ini kita akan bahas lebih seru lagi dan lebih panas lagi, guys. Lebih panas lagi ya, guys. Kita udah berapa Jumat kemarin nggak masuk di podcast ini. Sekarang kita udah masuk podcast ini karena kita udah kangen. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, lebih panas lagi. Itu. Kan di negeri Konoha ini para dewasa, pemerintah udah bikin gaduh orang dewasa kan. Nah sekarang anak-anak guys bikin gaduh. Itu apa ya guys? Itulah panas di podcast ini. Ayo, pada sudah bisa tebak belum? Kalau bisa kalau nggak bisa ikutin podcast ini sampai habis. Oke guys, kita bahas itu wacana pemerintah ban Roblox. Podcast. Ayo kita lebih panjang lagi podcast bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Apa dipanggil di sini lagi? Ada podcast. Oh, podcast lagi. Ya dong. Podcast bersama Abah. Ya, udah berapa minggu Jumat nggak podcast ya? Oh, kali ini kita podcast tentang apa? Tentang itu Roblox di ban. Oh, tentang wacana pemerintah mau blokir atau ngeban Roblox. Oke, kita akan bedah kenapa sih Roblox itu mau di-ban atau diblokir gitu. Nah, Ali sendiri sebagai pemain di Roblox, setuju nggak kalau Roblox itu di-ban? Nggak setuju sih. Karena kenapa? Udah jago di sana. Udah jago. Apa pengetahuan atau apa ilmunya yang didapat dengan main itu? Kalau main Go Garden itu bisa ilmunya itu apa namanya? Tanam-tanam buah-buahan gitu, jadi jago gitu. Oh, kenapa nggak nanam aja di kebun sendiri? Harus nanam di Roblox? Lebih enak. Lebih enak nanam di Roblox. Kan nggak ada hasilnya, nggak bisa dimakan. Iya, tapi nggak mati. Nggak mati. Oh, tanamannya nggak mati. Ya tanam di tempat lain juga bisa nggak mati. Oke. Jadi yang Ali ceritain tadi itu dengan bermain di dunia Roblox itu ada dua hal berarti kan? Ada positif dan ada negatifnya. Yang positifnya itu berarti Ali bisa menumbuhkan kreativitas. Jadi Ali bisa menumbuhkan kreativitas, kemudian Ali bisa mengetahui cara bernanam, bercocok tanam itu bisa mengetahui. Itu berarti bentuk dari kreativitas. Kemudian ada kan itu banyak teman-teman yang lain juga kan. Nah, berarti dengan ada banyaknya orang lain di situ berarti bersosial dan bekerja sama. Jadi di dunia Roblox itu positif yang kedua adalah bekerja sama. Jadi ada bentuk kerjasama. Ali bisa kerjasama bukan hanya sama adiknya Ali, tapi sama orang lain juga. Yang orang itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai negara. Itu juga bentuk dari positifnya. Kemudian di Roblox juga itu kan ada untuk ini bisnis. Ya, bisnis. Bisa jualan item, benar? Bisa. Jadi di dalam Roblox itu ada peluang usaha. Jadi anak-anak seusia Ali udah ngerti nih cara cari cuan. Seperti itu. Jadi bagaimana mencari peluang usaha, kreativitas dan bekerja sama. Itu tiga hal positif untuk generasinya Ali di dunia Roblox. Nah, pemerintah juga harus melihat itu positifnya. Jadi harus dipisahkan antara positif dan negatifnya. Nah, untuk mencegah hal-hal negatifnya, tentu dalam bermain itu harus ada pengawasan. Orang tuanya juga harus ikut di situ melihat, ya kan? Kemudian menyaring teman-temannya. Kemudian jangan membuat pemain itu sampai keluar di dalam game untuk chat di luar game. Nah, itu yang berbahaya karena kalau di dalam game itu sendiri kan sudah di sensor-sensor, ada banyak
peraturannya. Jadi nggak bisa berkata-kata kasar dan sebagainya karena sudah disensor. Apalagi membuli. Nah, membuli juga nggak boleh di Nggak boleh, Roblox. nggak boleh. Nah, di Roblox juga nggak boleh membuli. Itu semua sudah disensor. Jadi nanti kalau chatnya keluar dari Roblox itu yang justru berbahaya karena tidak bisa disaring. Kemudian positif yang keempat, bisa belajar bahasa Inggris karena komunikasinya global. Di dalam Roblox itu komunikasinya global, jadi chat-chatnya itu malah belajar nulis sama belajar ngomong pakai bahasa Inggris. Itu juga membantu untuk kemampuan bahasa generasinya Ali. Terus kemudian gratis. Di Roblox itu gratis kecuali yang tadi beli-beli item dan sebagainya gratis. Kemudian jika Ali juga lebih paham lagi bisa bangun market atau tempat site plan. Jadi bisa menyerupai lokasi atau sekolahnya Ali. Ali bisa bikin sekolah di situ, Ali bisa bikin tempat pameran di situ. Jadi gedung-gedungnya bisa bikin sendiri di situ dan sebagainya. Nanti orang lain bisa berkunjung ke tempat itu. Atau Ali bikin pasar malam di situ, Ali bikin sekolah di situ. Orang bisa datang ke situ. Jadi seperti itu. Itu adalah bentuk kreativitasnya. Nah, itu yang harus kita dukung di Roblox. Jadi ada positifnya. Bagaimana? Menurut Ali benar itu? Benar. Benar sekali. Benar sekali. Dan Ali sudah merasakan itu? Ya, udah rasakan bisnisnya, habis itu penjuang dari situnya. Kan sebelum kita banyak uangnya kan dari nol dulu kan. Nah kita nanti tambah banyak karena kita apa tuh kayak di Goa Garden kita tanam buah, habis itu nanti kita jual, lama-lama kita jadi banyak uangnya gitu. Ya karena berdagang itu, ya, berbisnis itu. Jadi berdagang item-item yang Ali tanam di situ. Jadi itu bisa menghasilkan koin-koinnya Ali untuk nanti beli item-item yang lain gitu. Jadi itu positifnya. Jadi kalau itu Roblox dilarang gimana? Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Kenapa? Udah banyak itu uangnya Ali di sana. Oh, sudah banyak di Roblox. Kan bukan di dunia nyata, itu cuma di permainan. Tapi itu 4 hal tadi itu positifnya ya, itu akan hilang. Karena 4 hal ini belum tentu didapat di sekolah. Kan kalau bagus lagi itu kreativitas ini dibawa ke lingkungan sekolah. Jadi guru-guru bikin grup, bikin tempat di dalam Roblox untuk anak-anak itu store PR-nya atau store hafalannya di dunia Roblox itu. Jadi gurunya jadi kepala sekolahnya, pak gurunya, muridnya masuk ke roomnya itu, room Roblox-nya itu. Jadi bisa itu salah satu bentuk kolaborasi dunia pendidikan dengan Roblox. Jadi nggak terbatas hanya Roblox itu cuma buat main game, tapi ada edukasinya. Karena sudah memiliki 4 dasar positif yang sudah ada di dalam Roblox. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih yang negatifnya ini sampai heboh mau dibikin ini, sampai gaduh ini. Sudah yang dewasa dibikin gaduh, sekarang anak-anak dibikin gaduh juga ini. Wah, anak-anak dibikin tidak nyaman ini. Sudah ditakut-takutin akan dihapus, di-ban. Jadi konten ini kadang tidak sesuai dengan usia. Jadi yang main Roblox itu paling enggak anak SD. Tapi anak TK, anak PAUD sudah main. Nah, ini berarti harus ada pengawasan. Jadi kembali lagi ke orang tua. Jadi kembali lagi ke orang tua, anak-anak di bawah usia 10 tahun itu jangan pegang tab. Jangan pegang ponsel. Karena dari pegang ponsel dan pegang tab, apalagi ponselnya nggak disetting atau tabnya nggak disetting, jadi dia bebas aja download. Yeah. Apalagi nanti kalau di situ bebas untuk bayar lagi, lebih parah lagi. Jadi harus ada passwordnya, harus ada family untuk yang mengaturnya di dalam HP atau ponsel tersebut atau tab tersebut. Jadi usia itu harus diperhatikan. Kemudian
tadi yang kita sudah singgung, chat online-nya ini. Jangan sampai keluar dari game itu untuk berbicara. Jadi misal nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab, yang orang jahat tuh di dalam game, mengarahkan, kita mau ngobrol yang lebih bagus. Ini banyak lagi, kamu coba download aplikasi ini untuk kita chat. Itu bahaya. Makanya ini kembali lagi peran orang tua. Karena anak-anak mudah dilabui, dikasih permen, langsung mau nanti. Nanti kamu dapat item, kamu dapat poin atau apa. Itu bahaya. Kemudian yang ketiga itu bisa menyebabkan kecanduan. Lupa waktu. Nah, ini juga harus ada pembatasan waktu. Jadi jangan bangun tidur langsung ambil tab, ambil ponsel, langsung main Roblox dari pagi sampai malam. Itu juga tidak boleh. Jadi kembali lagi harus di rumah. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk beribadah. Jadi jangan semuanya dipakai buat main game. Seperti itu. Jadi ada waktu untuk baca, mulai baca buku. Ini kan ada tuh jam baca, terus bikin resume dari hasil bacanya. Kemudian di hari libur 1 jam aja cukup tiap buat main. Jangan 24 jam main. Jadi harus ada pembatasan waktu biar nggak kecanduan. Dan ini peran dari orang tua. Jadi orang tua harus bisa berkomunikasi sama anaknya. Jangan sampai hal seperti ini sedikit-sedikit diserahkan ke pemerintah, pemerintah langsung ambil kebijakan, yaudah tutup aja. Orang tua nggak bisa nanganin, sekolah nggak bisa nanganin, anak-anaknya tambah kacau, yaudah tutup aja. Jangan. Jadi dari sekolah dan orang tua dulu, baru nanti kalau ini semua pemerintah bikin kebijakannya seperti apa. Setidaknya tidak membuat gaduh. Jadi win-win solution. Kemudian perlu pengawasan. Dari tadi sudah kita bahas nih pengawasan. Jadi orang tua harus terlibat. Jadi di situ main aja masuk dalam grup itu ada anak, ada orang tuanya juga masuk di situ. Jadi orang tuanya ngelihat anaknya ngapain aja sih di dunia Roblox. Sama kayak di dunia nyata. Anak, Umi Abah, Ali keluar ya main dulu sama teman. Kan orang tua akan tanya, mainnya di mana, sama siapa. Nah, gitu juga di dunia game. Jadi kita laut, ini mau kemana? Ke room yang ini. Apa room itu? Room bercocok tanam, bla bla bla. Temannya orang mana aja? Yang bagus ya mainnya di situ, diliatin. Ini nggak bagus nih, jangan deketin yang ini bahaya ini. Nah, seperti itu. Jadi ada pengawasan orang tua. Gitu. Jadi belum habis. Ali ngomong lagi apa dong? Apa ya? Jadi ingat ya, ini akan tayang di hari Jumat ini jam 2. Jadi dunia kita ini podcast bersama Abah ini akan tayang di hari Jumat jam 2. Kita juga nggak tahu minggu depan ada lagi apa enggak, karena ini talentnya susah nih. Alis terlalu sibuk. Sibuk, jadi terlalu banyak sibuk. Jadi untuk podcast waktunya nggak ada. Seperti itu. Oke ya guys, cukup sekian aja. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Terus wacana yang harapannya Ali apa sebagai pengguna atau pemain di Roblox? Jangan di-ban lah, kan kasihan kalau udah jauh dari gamenya itu. Apalagi kalau banyak yang keluarin uang buat top up. Ya. Nggak tahu dong. Ali yang main Roblox itu jangan keluar uang banyak. Ya. Jadi harapannya Ali, semoga pemerintah bisa mendengar nih dari podcast ini, jangan di-ban, tapi kebijakannya itu bisa lebih mengarahkan orang tua dan sekolah lebih kreatif untuk mengawasi dan membina atau membimbing anak-anaknya. Karena di dalam Roblox ini sendiri sudah ada 4 hal positif. Seperti itu. Ya guys, jangan lupa like, subscribe, komen. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.